Mohon bimbingan Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaiannya rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Hai teman-teman, jangan lupa 5M. Hai teman-teman, jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom, apa kabar adik-adik di rumah? Apa kabar Kak Novi? Oh, luar biasa baik kan Kak? Puji Tuhan. Kak Novi senang sekali ya sore ini kita boleh Bersama-sama beribadah. lagi. Walaupun secara online ya Kak, kita bersyukur kita masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Benar Nah, adik-adik di rumah semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan sore ini? Tentu siap dong ya. Amin. Kalau adik-adik di rumah sudah siap, kita akan mulaikan ibadah kita sore ini dan kita akan mulaikan dengan berdoa. Adik-adik di rumah buka tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami boleh bersiap Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap adik-adik sekolah minggu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Biar Tuhan mengurapi mereka dengan roh puji-pujian sehingga roh sukacita ada dalam diri adik-adik sekolah minggu, dan kami semua Tuhan boleh bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati juga kami Tuhan yang akan memimpin ibadah sekolah minggu sore ini, dan Tuhan juga yang akan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah sekolah minggu sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian God is so good. Semuanya berdiri ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. He's so good to me.
Nah adik-adik, kita lanjut memuji Tuhan. Walking with Jesus. Semuanya berdiri. Ikuti gerakannya kakak ya. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Walking with Jesus. Walking with Jesus alone. Walking in the sunshine. Walking in the shadow. Walking every day. Walking all the way. Walking in the sunshine. Walking in the shadow. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Walking with Jesus. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Walking with Jesus. Walking with Jesus alone. Walking in the sunshine. Walking in the shadow. Walking every day. Walking all the way. Walking in the sunshine. Walking in the shadow. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus. Walking every day. Walking all the way. Walking with Jesus. Walking with Jesus alone. Yeay! Haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Api semangat yang babak, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ingin bertumbuh Yesus tolong padaku. Dalam perlindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, inilah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perlindunganmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, boleh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua yang di rumah, semuanya boleh bangkit berdiri ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi kita akan menaikkan pujian Read Your Bible. Semuanya berdiri. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Ya. Siap ya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you sing, 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 and you sing, 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 and you sing, sing, sing. Don't read your Bible, forget to pray, and you sing, sing, sing. Nah, adik-adik, kalau kita lupa membaca firman Tuhan, kita lupa berdoa kan Novi, kita akan menjadi kering, layu, dan loyo. bisa mati akhirnya adik-adik. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, hasilnya kita akan bertumbuh, bersinar dan berbuah. Untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum dari itu, kita akan berdoa ya. Dan doa akan dipimpin oleh Kak Novi. Oke, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, akan dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami juga semua yang di rumah Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, akan kami menjadi siap dan tidak mengganggu teman kami untuk mendengarkan firman. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik.
Adik-adik tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan setiap yang menyembah Tuhan hari ini, menyenangkan Tuhan hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran adik-adik serta telinganya. Oke, cerita kali ini temanya adalah perempuan di dekat sumur. Apa temanya? Perempuan di dekat sumur. Terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 42. Kita ulang ya. Terdapat dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 42. Sebelum adik-adik dan kita semua mendengar cerita firman Tuhan, kakak akan bertanya kepada adik-adik dan kepada kakak sendiri. Pertanyaannya begini: apakah adik-adik pernah mempunyai musuh atau tidak disukai oleh orang lain? Atau adik-adik tidak menyukai teman-teman adik-adik, misalnya di sekolah? Adik-adik bisa jawab sendiri ya, kira-kira menurut adik-adik sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan adik-adik ketika adik-adik tidak menyukai orang lain? Atau sebaliknya, adik-adik yang tidak disukai oleh orang lain? Pasti rasanya tidak damai kan? Ya. Nah, adik-adik, yang ketiga atau poin ketiga, bagaimana caranya adik-adik menyelesaikan persoalan ketika adik-adik tidak ditemani oleh orang lain atau ketika adik-adik tidak diajak berbicara sama orang lain? Yang terakhir, maukah adik-adik berdamai kepada teman-teman adik-adik atau mau peduli dengan mereka? Mari kita saksikan cerita berikut ini. Orang-orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Samaria. Demikian sebaliknya, orang-orang Samaria tidak menyukai orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi mengadakan suatu perjalanan, mereka harus menempuh jalan yang cukup panjang. Mereka harus berputar supaya mereka tidak perlu melewati negeri Samaria, sebab mereka tidak saling bergaul. Tetapi adik-adik tahu, Tuhan Yesus tidak mengambil jalan yang panjang itu. Justru Ia dan murid-muridnya berjalan melintasi negeri Samaria. Padahal mereka tahu loh bahwa mereka tidak saling bergaul. Atau boleh dikata mereka saling bermusuhan. Menurut adik-adik, mengapa ya Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melintasi negeri Samaria? Ternyata Tuhan Yesus memiliki tujuan yang mulia, yaitu misi penyelamatan. Nah, ketika mereka lelah dan lapar karena melakukan perjalanan, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah kota yang bernama Syikar. Yesus duduk beristirahat dekat sebuah sumur. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan.
Tuhan Yesus menunggu dengan setia sampai para muridnya kembali. Selagi Tuhan Yesus beristirahat, tiba-tiba seorang perempuan Samaria datang ke sumur itu hendak menimba air. Kemudian Tuhan Yesus dengan rendah hati memberitahu kepada perempuan itu bahwa Tuhan Yesus dapat memberikannya air hidup. Bahwa Tuhan Yesus dapat memberikan air hidup kepada perempuan Samaria itu. Menurut adik-adik, apakah yang dimaksudkan air hidup oleh Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus maksudkan dari air hidup adalah bahwa Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa perempuan Samaria itu. Dan Tuhan Yesus bisa menjadi juru selamatnya. Tuhan Yesus dapat membuatnya berbahagia. Nah, menurut adik-adik, apakah perempuan Samaria ini percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Padahal mereka kan saling bermusuhan atau mereka tidak saling bergaul. Ternyata perempuan itu dengan kejujuran hatinya, ia senang sekali mendengar bagaimana ia dapat diselamatkan dari dosanya. Perempuan Samaria itu langsung bergegas kembali ke kota, dan dengan keberaniannya ia memberitahu kepada orang lain apa yang telah didengarnya. Mereka semua datang kepada Yesus. Orang-orang yang diceritakan tentang Yesus oleh perempuan Samaria itu datang menjumpai Tuhan Yesus. Tentu mereka sangat penasaran siapakah Tuhan Yesus ini. Sehingga perempuan Samaria itu pun menjadi berani bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun memberitahu kepada orang banyak itu bagaimana mereka semuanya dapat diselamatkan. Mereka semuanya merasa senang dan mereka semuanya menerima keselamatan dari Tuhan Yesus oleh karena perkataan dari seorang perempuan Samaria. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, termasuk orang Samaria dan juga kita semuanya. Nah, adik-adik, sekalipun adik-adik masih kecil-kecil, adik-adik juga harus memiliki hati seperti perempuan Samaria itu, yaitu menjadi saksinya. Seperti kata firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 10. Ayo adik-adik, kita ucapkan bersama-sama firman Tuhan ini. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya, Yesaya 43 ayat 10.
Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sebelum kita bersama-sama menyimpulkan dari cerita tadi, kakak ada pertanyaan bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya peduli? Tadi di pujian-pujian tadi ada diucapkan loh sama Kak Mutia dengan Kak Novi. Apakah peduli? Ya, 100 care, peduli. Tuhan Yesus peduli terhadap perempuan Samaria. Padahal adik-adik tahu dalam cerita Alkitab menuliskan antara bangsa Yahudi dan orang-orang Samaria, mereka tidak saling bergaul. Nah, jadi Tuhan Yesus peduli kepada perempuan Samaria itu. Yang kedua, bahasa Inggrisnya rendah hati. Ayo, silakan berpikir. Apa ya? Pasti ada yang tahu. Ya, benar sekali. Humble. Apa? Humble. Tuhan Yesus adalah Raja dan Dia adalah Tuhan. Dan Dia rendah hati memulai percakapan terlebih dahulu kepada orang Samaria, perempuan tadi. Apa yang dibicarakan? Yaitu tentang keselamatan dan pengampunan dosa. Yang ketiga, bahasa Inggrisnya berani. Ayo, pasti adik-adik tahu. Masih berpikir? Ya, benar sekali. 100 sudah ada di rumah. Berani adalah brave. Siapa yang berani di sini? Perempuan Samaria itu. Dia berani bercerita kepada orang lain siapakah Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa dia berjumpa dengan Mesias yang diceritakan pada sejarah bahwa dia akan datang untuk mengampuni umat manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan pertanyaan yang terakhir untuk kita, apa bahasa Inggrisnya dari Injil dan keselamatan? Pasti tahu ya, adik-adik sudah selamat, sudah mengenal Injil, pasti tahu bahasa Inggrisnya. Ayo. Ya, betul sekali. Bahasa Inggrisnya Injil adalah Gospel, keselamatan adalah Salvation. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua umat manusia, termasuk perempuan Samaria yang dianggap adalah musuh atau yang tidak pernah bergaul dengan bangsa Yahudi. Dari suku Samaria, mereka semuanya dapat diselamatkan oleh karena perempuan Samaria itu berani memberitakan Injil kepada teman-temannya. Mari kita berdoa. Kak berdoa, adik-adik mengikuti Kak Made berdoa. Thank you Jesus. We have hear your voice this afternoon. Thank you for your time, so we will become a good child. Thank you for your words, and I will practice this Holy Bible in all my life. In the name of Jesus Christ, we pray. Hallelujah. Amin. Terima kasih buat Kak Made yang sudah menyampaikan cerita firman Tuhan sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan, diberikan kesempatan buat adik-adik yang di rumah untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat Kak Made yang sudah menyampaikan firman-Mu sore ini. Tuhan kiranya memberkati Kak Made.
Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk pekerjaan, pelayanan sekolah minggu di GBPS Palu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan mama papa, adik di sekolah minggu. Dan Tuhan kiranya yang akan senantiasa memberkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami sore ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, persembahan adik-adik boleh ditransfer melalui rekening yang ada di bawah ini, atau dapat juga dibawa pada saat ibadah raya hari Minggu di Bedah. Melalui mama papa bisa memberikannya kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, atau bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu sore ini, dan kita juga akan berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Kak Aris. Silakan Kak Aris. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah beribadah pada sore hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita juga akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu adik Henok Arianta Yohanes dari Balita Sulawesi, adik Ravenia dari Balita Zebra, adik Kalista Madya 1 Sulawesi. Ya, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan pada sore hari ini atas segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sepanjang minggu ini, dan pada hari ini Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami beribadah, memuji, besarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan memberkati pertumbuhan fisik mereka, berikan dia kekuatan dan kesehatan. Tuhan melindungi siang dan malam, memberkati pertumbuhan imannya semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Tambahkan dia hikmat, kepandaian dan kecerdasan Tuhan, biar kelak depan dia menjadi orang yang berguna untuk Tuhan dan untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Berkati kedua orang tuanya, usaha pekerjaan orang tuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu dari Batita, Balita, Pertama 1, 2, dan 3, Madya 1, 2, dan 3, dan Tunas Remaja, baik yang ada di Zebra maupun yang di Sulawesi. Tuhan memberkati pertumbuhan fisik mereka semua Tuhan. Tambahkan mereka hikmat, kepandaian, dan kecerdasan. Tuhan melindungi mereka siang dan malam. Tuhan memberkati kedua orang tuanya, usaha kedua orang tuanya Tuhan memberkati. Biar sentiasa berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga semua guru-guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah GBPS Palu Tuhan. Engkau berkati semua guru-guru yang ada Tuhan. Dan semakin hari guru-guru sekolah minggu semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai anak-anak untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kakak ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. God bless you.
Allah kuat. Ibrani 4 ayat 12. Amin. Terima kasih. Halo. Allah kuat. Ibrani 4 ayat 12. Dulu ya. Amin. Ibrani 4 ayat 12. Allah kuat. Terima kasih. kuat. Ibrani 4 ayat 12. Amin. Allah kuat. Ibrani 4 ayat 12. Amin. Ibrani 4 ayat 12. Allah kuat. Allah kasih. Amin. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Makasih. Allah kuasa untuk menolong. Kuasa untuk menolong. Ayat 8. Amin. 25 ayat 8. Terima kasih. Ayat 8. Allah punya kuasa untuk menolong. Dua Tawari 25 ayat 8. Terima kasih Sono. Ayat 8. Thank you. Bye bye. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. 2 Tawari 25 ayat 8. Terima kasih. Makasih. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. 2 Tawari 25 ayat 8. Halo. Keempat ayat harus engkau Tuhan Allah Tuhan dalam dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Terima kasih. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allah. Hanya kepada Dia engkau berbakti. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 bagi orang yang percaya. Amin. Markus 9 ayat 23. Amin. Ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Amin. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kisah para Rasul 2 ayat 5. Kudus penulis mereka mulai berkata-kata dalam bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang diberikan kepada mereka. Rasul 2 ayat 4. Kepada mereka untuk Kisah para Rasul 2 ayat 4. Terima kasih. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka
mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan kepada mereka untuk mengatakannya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Selamat pagi Kak, terdapat di Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Terima kasih. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan lagi bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertutup kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kasih.